Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi sudah kita pelajari beberapa syarat. Syarat yang kita pelajari pada malam ini adalah berniat. Dan kita sebutkan bahwa di dalam berniat, niat adalah syarat sahnya sholat. Niat adalah syarat sahnya sholat. Dan kita sebutkan bahwa ada sebagian ulama mengatakan niat adalah rukun sholat. Kenapa? Karena dia bagian dari sholat. Dan itu khilaf di antara ulama, apakah dia rukun ataukah dia syarat. Ujungnya sama. Kalau tidak berniat maka tidak sah. Baik dia dikatakan sebagai rukun atau dikatakan sebagai syarat. Baik. Kemudian saya sudah singgung juga tadi permasalahan yang berkaitan dengan niat. Niat tempatnya di qalbu dan tidak disyaratkan untuk dilafazkan. Dan ini mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga sudah saya sebutkan juga tadi tentang niat, bahwa di mazhab Syafi'i niat itu harus bersamaan dengan gerakan pertama dari sholat. Gerakan pertama dari sholat adalah takbiratul ihram. Maka ketika orang Allahu Akbar, itu pas bar harus ada niat. Dan itu adalah sesuatu yang sulit, ta'azzar, sulit untuk mengerjakan. Maka pendapat yang lebih kuat adalah jika orang ingin sholat, berdiri menghadaplah kiblat, lalu dia bertakbir Allah. Sebagaimana hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi permasalahan menghadap kiblat sangat banyak. Hukum menghadap kiblat kita bahas tadi. Kemudian haruskah menghadap ke zat Ka'bah saat kita di hadapan Ka'bah? Juga sudah kita bahas. Kemudian berusaha mencari kiblat, ini juga sudah kita bahas. Lalu yang terakhir tadi adalah keadaan-keadaan dan tempat-tempat yang gugur kewajiban untuk menghadap kiblat. Sekarang masih berkaitan dengan hal itu, yaitu hukum sholat di atas kendaraan atau seperti kapal dan pesawat. Bagaimana urusannya dalam menghadap kiblat, gitu ya? Ini masih berkaitan dengan menghadap kiblat. Hukum sholat di atas kendaraan berkaitan dengan menghadap kiblat, baik itu kapal ataupun pesawat. Jawabannya, boleh sholat sunnah di atas kendaraan saat safar ke arah manapun. Boleh sholat sunnah di atas kendaraan saat safar menghadap ke arah manapun. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 115. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan, nazalat hadhihi ayat fi sholati 'ala rahim. Ayat ini surat Al-Baqarah ayat 115 turun tentang orang yang sholat di atas kendaraan dimanapun dia menghadap,
disitulah wajah Allah. Adapun dalil dari hadis Rasul riwayat Bukhari Muslim, Abdullah bin Umar bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subhatah haitsu ma tawajjahat bihi naqatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berarti sering salat sunnah ke arah mana kendaraannya menghadap, ontanya menghadap. Ingat, salatnya bukan salat wajib, tetapi salat apa? Salat sunnah. Dan perlu diperhatikan, salat wajib Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa turun dari kendaraan. Jarang beliau salat wajibnya di atas kendaraan. Nah, ini menjadi perhatian kita di dalam kehidupan kita beragama dalam perihal sholat. Kalau bisa turun, maka jangan sholat di atas kendaraan. Kalau lagi di pesawat, turun. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dan ini ijma. Para ulama berijma bahwa di antaranya yang menukilkan ijma adalah Imam Nawawi. Fi hadhil ahadits jawazu tanafful 'ala ar-rahilah fi safar haitsu tawajjaha wa hadha jaizun bi ijma'il muslimin. Di dalam hadis-hadis tadi menunjukkan bolehnya mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan di dalam safar ke arah mana saja kendaraan tersebut menghadap, dan ini boleh dengan kesepakatan para ulama. Adapun sholat wajib bagaimana? Maka pendapat madhab fikih yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak memperbolehkan sholat di atas kendaraan tanpa uzur. Yang itu baik-baik. Tidak memperbolehkan sholat di atas kendaraan tanpa uzur. Ya. Dan uzur itu alasan. Uzurnya macam-macam, seperti hujan, sakit, takut, ya. Takut itu macam-macam nanti. Takut binatang buas, takut ada musuh, pembegal, atau yang seterusnya. Maka tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan, harus turun, ya. Kecuali dalam keadaan ada uzur. Uzur diantaranya seorang pulang dari umrah di tengah malam dari waktu Arab Saudi, otomatis dia akan mendapati waktu subuh di pesawat. Maka jika dia sampaikan ke Jakarta atau ke Indonesia akan terlewat waktu subuhnya, otomatis dia wajib untuk sholat subuh di pesawat. Di atas pesawat jatuh, di pesawat, ya, di atas pesawat jatuh, di pesawat sholatnya. Ini para ikhwan. Ada sebagian yang mengatakan berdasarkan pendapat yang saya sebutkan tidak boleh sholat wajib kecuali di atas tanah. Maka akhirnya mereka mengatakan berdasarkan ini mereka akhirnya mengqadha sholat subuhnya di Jakarta sesampainya. Ini pendapat kurang tepat. Kenapa? Saya sudah sebutkan pada waktu kita membicarakan waktu sholat. Waktu sholat adalah syarat sholat yang paling ditekankan. Jangan sampai mengerjakan sholat kecuali di waktunya. Baik itu waktu memang waktunya atau waktu jamak. Ya, waktu jamak berarti zuhur boleh dikerjakan di waktu zuhur atau boleh dikerjakan di waktu jamak. Sedangkan subuh nggak bisa dijamak, maka harus dikerjakan di pesawat. Dan tidak tepat kalau dikerjakan dengan cara mengqadha. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar ala rahilati. Kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di dalam safarnya di atas ontanya, yaitu salat sunnah. Haitsu tawajjahat bihi, kemana arah onta itu menghadap. Padahal mungkin kiblatnya sebelah kanan, sebelah kiri atau di belakang, tapi ontanya ke sana, maka beliau salat menghadap ke sana. Yumi'u imaan salatan lail. Beliau menunduk kalau lagi sujud atau lagi ruku saat mengerjakan sholat malam. Illal faraid, kecuali sholat wajib. Sholat wajib harus turun. Sholat wajib turun. Ini para ikhwan dalam hati Allah. Taib. Sholat di atas kapal bagaimana? Boleh sholat wajib di atas kapal secara umum. Boleh sholat wajib di atas kapal secara umum. Dalilnya hadis riwayat Imam Baihaqi dan juga Imam Hakim bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya anis sholati fis safinah. Beliau ditanya tentang sholat di kapal. Kemudian beliau mengatakan sholli qa'iman illa an takhafal gharaq. Sholatlah tetap dalam keadaan berdiri kecuali kamu takut tenggelam. Maka boleh pada saat itu sholatnya duduk dan otomatis kadang menghadap kiblat, kadang tidak menghadap kiblat. Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, "Kas-safinah yasihhu fiha al-fariidatu bil ijma'." Ini ijma'. Seperti sholat di dalam kapal. Boleh sholat di dalam kapal dengan ijma'. Ijma' itu apa artinya? Kesepakatan para ulama. Nah, sholat di pesawat. Boleh sholat wajib di pesawat disertai dengan mengerjakan rukun-rukun sholat sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Ya, boleh. Dan hendaknya dia berusaha mengarahkan dirinya ke arah kiblat sesuai dengan kemampuan. Ini pada yang jelas tidak ada. Baik, apakah harus berdiri? Jawabannya apa tadi? Sesuai dengan Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika kalian aku perintahkan dengan sebuah perkara, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian. Perkara terakhir yang berkaitan dengan kiblat. Nah, ini tadi kita singgung tentang sholat di dalam Ka'bah. Hukum sholat di dalam Ka'bah atau di atas Ka'bah. Kita tadi dapati Rasulullah SAW ketika di dalam Ka'bah, beliau tidak sholat, beliau doa di semua sisi dari Ka'bah. Lalu beliau sholat ketika keluar di Ka'bah. Lalu para ulama membicarakan, kalau begitu apa hukumnya sholat di dalam Ka'bah? Bolehkah atau tidak bolehkah? Apakah pekerjaan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa tidak boleh sholat di dalam Ka'bah? Maka jawabannya, para ulama mengatakan di antaranya mazhab Hanafi, Syafi'i, dan salah satu pendapat dari mazhab Hambali, salah satu pendapat dari mazhab Maliki, bahwa boleh sholat di dalam Ka'bah, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Sholat wajib atau sholat sunnah. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 125. Antahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, dan orang yang ruku dan sujud. Ini dalil menunjukkan bahwasanya boleh sholat di dalam Ka'bah karena memang Ka'bah untuk sholat. Boleh sholat di dalam Ka'bah karena memang Ka'bah untuk sholat. Nah. Kemudian dalil yang kedua, hadis Rasul. Kenapa sholat di dalam Ka'bah boleh? Karena Rasul SAW bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Dan dijadikan untukku bumi
boleh tempat sujud dan suci, termasuk bumi adalah apa? Ka'bah. Di dalamnya Ka'bah. Jadi boleh untuk sholat di dalam Ka'bah, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Baik. Apa hukum sholat di atas Ka'bah? Bisa nggak sekarang sholat di atas Ka'bah? Bisa. Itu viral ya. Maka jawabannya, sholat di atas Ka'bah sah. Sholat di atas Ka'bah sah. Berarti Ustaz dianjurkan kan? Enggak, lihat makanya bahasanya dilihat. Sholat di atas Ka'bah sah. Tidak dianjurkan. Orang berbondong-bondong ke atas Ka'bah sholat di situ, enggak. Sholat, kalau ada yang sholat, maka sholat di atas Ka'bah sah. Dan ini adalah pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i dan yang lainnya. Kenapa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena para ulama mengatakan kiblat adalah sebuah tempat dan udara sampai ke langit termasuk daripada kiblat yang bisa kita sholati di atasnya. Jadi tidak mengapa intinya sholat di atas Ka'bah. Mohon bersabar ya, saya ingin melanjutkan menyelesaikan syarat-syarat sahnya sholat. Baik. Yang ketujuh, menutup aurat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Perhatikan baik-baik. Saya di awal sudah menjelaskan. Ada syarat wajib, ada syarat sah sholat. Syarat menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Kalau seandainya ada orang sholat terbuka auratnya, maka sholatnya tidak sah. Itu fungsinya. Mengapa kita katakan syarat sah? Kalau ada orang sholat tidak menutup auratnya dengan sengaja, maka dan tidak ada alasan syar'i, maka tidak sah sholatnya. Baik. Apa hukum menutup aurat saat sholat? Jawabannya adalah syarat sahnya sholat. Menutup aurat saat sholat. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Apa dalilnya? Surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian saat pergi ke masjid. Siapa yang tahu kisah ayat ini? Surat Al-A'raf ayat 31. Ayat ini sebenarnya berkisah. Jadi dahulu Ka'bah itu yang memegang otoritasnya adalah orang-orang musyrik Quraisy. Tujuannya untuk apa? Karena itu sebuah kebanggaan. Ya. Megang Ka'bah itu sebuah kebanggaan. Dan orang-orang dari seluruh penjuru datang. Nah, salah satu yang membuat mereka ingin punya otoritas, salah satunya adalah makanya pintu Ka'bah sampai sekarang dibuat satu. Di zaman Rasulullah pintu Ka'bah, kalau dua, siapa saja bisa masuk. Kenapa dibuat satu? Agar ada kunci untuk pintu tersebut. Siapa yang memegang? Orang-orang tertentu yang ditentukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Itu otoritas pemegang Ka'bah. Termasuk di dalamnya tawaf mengelilingi Ka'bah. Anggap ini Ka'bah. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah kecuali dengan baju yang sudah disediakan oleh orang-orang Quraisy. Mereka punya otoritas. Tidak boleh tawaf dengan baju dari kampung. Termasuk di dalamnya perempuan. Nah, oleh karena itu, kalau persediaan bajunya habis, maka tawafnya dalam keadaan telanjang, laki-laki dan perempuan. Makanya tahun ke-9 Hijriah, sebelum Rasulullah SAW haji, beliau mengutus Abu Bakar untuk berhaji bersama kaum muslimin radhiyallahu anhu.
Beliau memberikan pesan kepada Abu Bakar Siddiq, sampaikan kepada orang-orang yang ada di Mekah, la yatufu ba'da hadzal 'ami musyrik wa 'uryan. Tidak boleh setelah tahun ini ada yang tawaf di Ka'bah orang musyrik dan orang yang telanjang. Telanjang ceritanya seperti tadi. Kenapa? Karena orang Quraisy mempunyai apa? Otoritas. Nah, itu ya. Makanya turunlah ayat ini. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat 31. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian di setiap pergi ke masjid. Hendaknya kalian senantiasa memakai pakaian kalian ke masjid. Ini juga perhatian bagi kita agar kalau ke masjid jangan sembarangan pakaian. Kalau bisa, ya. Sedang kita ingin bertemu dengan Rabbul Alamin yang mencipta kita, yang memberi kehidupan kepada kita, nafas kita, makanan kita, sandang, pangan, papan, keluarga, Tuhan alam semesta. Maka harus memperhatikan penampilan saat berhadapan dengan Rabbul Alamin. Nah. Kemudian dalil yang lain ini khusus untuk perempuan. Hadis riwayat Imam Abu Daud, la yaqbalullah salata haid illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid, sudah baligh maksudnya, kecuali dengan khimar. Khimar adalah kain penutup rambut kepala. Sedikit menyimpang tentang tema kita tentang sholat. Pakaian perempuan ini adalah kewajiban para lelaki, ya. Salah satu urutan pakaian perempuan yang berkaitan dengan kepalanya, pertama ada kain penutup rambut kepala, disebut dengan khimar. Pakai kha, bukan pakai ha. Kalau pakai ha keledai. Ya. Kalau orang Arab marah kepada orang lain, himar. Himar. Himar artinya kalau di kita anjing lo. Tentangnya himar, keledai lo gitu. Ada juga yang bilang iya. Baik. Di atas kain penutup rambut kepala tepat disebut dengan apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, wadribuhun bihumurihinna ala juyubihinna, wadrib bihumurihinna ala juyubihinna, dan ikatlah himar perempuan tersebut di atas ini juyub, di atas baju mereka, yaitu di bawah dagu. Makanya bedanya jilbab wanita jahiliyah dengan wanita Islam. Kalau wanita Islam memakai himar dan diikat di bawah dagu. Kalau wanita jahiliyah seperti sebagian wanita sekarang, pakai kain pasmina diletakkan, kemudian begitu saja. Itu kain pertama yang dipakai oleh perempuan. Di atas himar ada namanya jilbab. Ada namanya apa? Jilbab. Allah berfirman dalam surah An-Nur, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaknya para perempuan memanjangkan jilbab-jilbabnya. Nah, jilbab itulah kain di atas himar. Jilbab itulah kain di atas himar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar saya carikan. Baik ya. Itulah jilbab. Nah, perempuan yang sudah menopause boleh menanggalkan jilbabnya atau himarnya? Jilbabnya, enak aja himarnya. Ada perempuan, "Ustaz, saya menopause."
Boleh dong tanggal jilbab. Tanggal himar kan? Ya, himar dengan apa? Khimar dengan jilbab. Tharib, menutup aurat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Batasan aurat. Aurat bagi laki-laki di dalam sholat antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Jumhur ulama mengatakan pusar dan lutut bukan bagian dari aurat. Berarti setelah pusar dan sebelum lutut, itulah aurat. Pusarnya dan lututnya bukan aurat. Berarti kalau orang sholat kelihatan pusarnya bagi laki-laki, sah tidak sholatnya? Sah. Ya. Ini para ikhwan. Ada kadang-kadang anak-anak muda pakai celana sependek lutut. Kalau seandainya ruku kelihatan lututnya, maka sah tidak sholatnya? Menurut jumhur ulama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, perhatikan baik-baik. Hadis riwayat Muslim. Irji' ila thawbik fakhudh wa la tamshu 'urat. Yang artinya, ambillah pakaianmu dan janganlah engkau berjalan dalam keadaan telanjang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini terjadi dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabatnya. Waktu itu sahabatnya bernama Miswar. Sahabat Rasulullah Miswar. Beliau membawa batu, berat batunya. Kemudian aku memakai sarungku ini tipis. Kemudian setelah itu sarung ketika bawa batu, sarungnya melorot. Ya. Dan aku tidak bisa meletakkan batu ini sampai kepada tempatnya. Jadi jalan dalam keadaan telanjang. Ya, sampai kepada tempatnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, pulang, ambil pakaianmu. Jangan engkau berjalan dalam keadaan telanjang. Para ulama mengatakan bahwa dari hadis ini, aurat paling besar bagi laki-laki adalah sau'atan. Sau'atan itu kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, pusar dan lutut bukan bagian dari aurat, tapi dia adalah batasan aurat bagi laki-laki. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, aku pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Idh aqbala Abu Bakar akhidan bi tarafi thawbihi hatta abda rukbatayhi. Saya contohkan. Datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian beliau mengambil ujung dari pakaiannya sampai kelihatan lututnya. Ya, sampai kelihatan lututnya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, amma sahibukum faqad ghamar. Yang artinya, adapun Abu Bakar As-Siddiq, kawan kalian ini dengan perlakuan seperti itu, dia sudah ghamar, masuk ke dalam permasalahan yang diperselisihkan. Artinya apa? Betul, ini lutut bukan aurat. Tetapi kalau terlihat maka khawatir akan apa? Terlihat yang di atasnya. Paham ini?
Meskipun dia bukan aurat, tetapi jika terlihat akan terlihat auratnya. Paham ya? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir, batasan aurat bagi perempuan di dalam sholat. Wajib bagi perempuan di dalam sholat menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan. Berarti termasuk di dalamnya yang harus ditutup adalah kedua telapak kaki. Karena yang boleh terlihat hanya wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ini baik itu perut telapak tangan atau punggung telapak tangan, boleh. Perut telapak tangan atau punggung telapak tangan, boleh. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Yang boleh terlihat dari perempuan yang sudah balik ketika sholat adalah hanya wajah dan kedua telapak tangan. Berarti telapak kaki wajib ditutup atau tidak? Wajib ditutup. Ya. Dan ini dinukilkan ijma atasnya. Dicatat baik-baik. Dinukilkan ijma atasnya. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-mar'atu 'aurah. Wanita itu seluruhnya adalah aurat. Wanita itu adalah seluruhnya adalah aurat. Tapi Ustaz, wajah kenapa boleh terbuka? Nah, nanti ada penjelasannya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang perempuan yang bercadar, bolehkah dia sholat dengan memakai cadarnya? Maka jawabannya, tidak bercadar seorang perempuan saat sholat kecuali dalam keadaan memerlukannya, seperti di tengah laki-laki yang bukan mahramnya, menurut pendapat yang lebih kuat. Baik. Terakhir, batasan aurat bagi seorang yang disebut dengan al-khuntha al-mushkil. Khuntha mushkil itu apa? Dia ini tubuhnya laki-laki cuma punya kelamin 2 atau tidak punya kelamin. Maka antum-antum yang normal ya, bersyukurlah. Meskipun mungkin, pokoknya bersyukurlah. Bersyukurlah. Ya. Karena saya pernah mendapati kawan di Jabodetabek bermasalah. Ada 2 kemaluannya. Satu seperti laki-laki, satu seperti perempuan. Bingung. Saya laki-laki itu perempuan, Ustaz. Antum keadaan fisik yang lain seperti apa? Oh, saya jenggotan, Ustaz. Berarti laki. Itu namanya dalam bahasa Arab al-khuntha al-mushkil. Bahasa Arab apa? Al-khuntha al-mushkil. Ini bukan bencong. Bencong enggak. Dia laki-laki. Tubuhnya kuat. Cuma menyerupakan diri dengan perempuan. Ya, dan bencong itu ada 2 macam. Ada yang memang dia melambai-lambai, laki tapi melambai. Ya, ada yang laki benar-benar laki, cuma menyerupakan diri, melambai enggak. Paham enggak? Ya, dua-duanya tidak boleh menyerupakan diri menjadi perempuan. Yang pertama itu ujian bagi dia. Ustaz, saya ini sepertinya salah raga. Jiwa saya gemulai. Coba lihat nih Ustaz, jari saya lentik. Ngomong saya
dan seterusnya. Salah ragam, malah kita katakan enggak, Allah tidak pernah salah. Jangan ikuti hawa nafsu. Itu satu. Nah, yang lebih parah daripada itu, enggak melambai. Ya, benar-benar laki tapi pengen jadi perempuan. Nah, ini lebih parah, paling parah ini. Jadi nggak cocok masalahnya. Yang dalam tanda kutip cocok aja nggak boleh, apalagi nggak cocok. Ini. Nah, lanjut. Terakhir ya, batasan aurat bagi khunsa muskil. Jawabannya adalah aurat bagi khunsa muskil menurut jumhur ulama seperti perempuan yang merdeka. Berarti apa? Seluruh tubuhnya aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan itu pendapat jumhur. Itu pendapat jumhur, dan saya lebih condong kepada pendapat jumhur. Alhamdulillah, selesai. Belum selesai juga syarat salat kita. Ya, karena waktu sudah jam 8. Nanti sebenarnya ada pembicaraan, Ustaz, bagaimana sholat dalam keadaan telanjang. Jangan heran Pak, karena ini bicara oleh para ulama. Sholat saat sendirian gimana? Ya. Nah, insya Allah akan depan tidak terjadi. Sudah nomor 7, tapi nomor 7-nya belum selesai. Sholat yang berkaitan dengan menutup aurat. Dalam batas waktu safar, berapakah batas waktu yang paling rajih? Kalau saya pulang kampung 1 bulan, apakah dianggap musafir? Perhatikan, saya ingin Bapak mudah di dalam urusan sholat saat safar. Urusan sholat saat safar dibagi menjadi 2. Berkaitan dengan jarak safar dan berkaitan dengan waktu bermalam saat safar. Perhatikan 2 poin itu. Saya ulangi, urusan sholat saat safar ada 2 hal yang berkaitan dengannya. Yang pertama, berkaitan dengan jarak safar. Yang kedua, berkaitan dengan waktu bermalam saat safar. Yang pertama, berkaitan dengan jarak safar, maka pendapat yang lebih kuat dan saya lebih condong kepadanya adalah pendapat ulama peneliti. Di antaranya pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa jarak safar untuk boleh mengqashar sholat dikembalikan kepada kebiasaan orang di tempat tersebut. Saya ulangi, jarak yang kita boleh mengqashar sholat dikembalikan kepada orang di tempat tersebut. Saya dari Cilandak, Jakarta Selatan ke Bogor. Apakah orang Bogor dan orang Jakarta Selatan menganggap saya safar? Tidak. Berarti tidak safar. Berapa jaraknya? Jarak antara Jakarta Selatan dan Bogor. Bogornya mana dulu Ustaz katanya. Bodo amat. 5 sampai 60 km. 5 sampai 60 km. Meskipun misalkan orang Bogor dan orang Jakarta Selatan menganggap itu safar, meskipun belum 80 kilo tetap disebut safar. Karena dikembalikan kepada apa? Dikembalikan kepada kebiasaan setempat. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian bepergian di bumi, lihat di situ.
jika kalian bepergian di bumi, maka tidak mengapa kalian untuk mengqashar salat. Kata bepergian di bumi umum, belum ada pembatasannya di dalam hadis Rasul secara eksplisit dan rinci dengan hadis yang sahih. Apabila ada keumuman di dalam Al-Quran, belum ada pembatasannya dalam ayat hadis Rasul SAW atau ayat-ayat yang lain, maka dikembalikan kepada kebiasaan di tempat tersebut atau disebut dengan uruf. Itu surah Al-Maidah ayat 106. Ini berkaitan dengan apa? Jarak. Masih yang berkaitan dengan jarak. Ustaz, saya ingin ke Pekalongan dari Jakarta. Safar belum? Safar bukan? Safar. Oke. Sebelum Pekalongan apa kita dapati? Cirebon. Singgah di Cirebon, ada bini 2 di sini. Nggak nginep Ustaz, cuma singgah doang, melaksanakan hajat keperluan, nggak nginep. Apakah boleh sebelum Cirebon? Yang lebih dekat dari Cirebon apa? Cikampek. Ya, Cikampek. Kalau dari sini ke Cikampek disebut safar nggak? Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat. Apa yang lebih dekat dari Cikampek? Bekasi. Oke. Saya dari sini ke Bekasi. Tujuan saya Pekalongan. Di Bekasi ada nazar janda gitu ya. Di Bekasi saya singgah. Apakah boleh saya mengqashar salat? Jawabannya apa? Boleh. Meskipun masih dekat Ustaz. Kenapa? Karena kita sudah dalam perjalanan. Timbul pertanyaan, batasannya apa Ustaz? Batasannya ketika kita sudah keluar dari kampung kita. Ini kan kampung BRI. Ketika kita sudah keluar kampung kita dianggap sebagai musafir. Meskipun jarak safar kita baru, tapi kita sudah dianggap sebagai musafir. Paham ini para ikhwan? Apalagi kalau sudah jauh tadi, seperti Cirebon, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah jarak safar. Nah, sekarang kita bicarakan waktu bermalam. Tadi saya dari sini bermalam di Cirebon. Seberapa bermalamnya? Nah, terjadi khilaf di antara para ulama. Saya lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yang membatasi 4 hari. Kalau ada orang bersafar singgah di sebuah tempat lebih dari 4 hari, maka dari hari pertama dia sudah sholatnya sempurna. Kenapa? Karena sudah dianggap sebagai seorang yang muqim. 4 hari itu dalilnya apa Ustaz? Rasulullah SAW ketika berhaji, beliau bermalam di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Hari Kamisnya beliau ke hari Rabunya beliau ke Mina tanggal 8. Hari Kamisnya beliau ke Arafah. Beliau bermalam selama 4 malam. Selama 4 malam di Abtah namanya. Selama 4 malam itu beliau mengqashar sholatnya. Dari sini para ulama mengatakan kalau bermalam 4 hari kurang, maka boleh apa? Kalau lebih, meskipun hanya sebatas niat, maka dari pertama dia sudah harus apa? Sholatnya sempurna. Saya umroh di Madinah 7 hari, berarti dianggap mukim. Kalau sudah mukim berarti sholatnya apa? Sempurna. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Paham ini?
Jadi 2 hal itu antum harus pahami baik-baik. Jarak safar, kemudian waktu bermalam. Di sana ada pendapat ulama yang mengatakan 19 hari. Lama sekali. Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah berperang, kalau tidak salah perang Tabuk, 19 hari. Selama 19 hari tersebut beliau mengqasar salat. Saya beri pertanyaan fikih itu. Ada seorang supir bus disuruh oleh tuannya, oleh direkturnya, kamu pergi ke dari Jakarta nih, pergi ke Surabaya. Berapa hari bos? Pergi aja sana. Gak tahu dia berapa hari. Bagaimana nasib sholatnya? Selama dia tidak tahu, dia boleh apa? Kecuali kalau sudah dia tahu 4 hari ya di sana, berarti dia boleh mengqasar. Atau 7 hari di sana, berarti dia tidak mengqasar. Karena sudah apa? Sudah tahu. Nah. Jika kita dizalimi, bolehkah kita menuntut hak kita di akhirat? Ataukah pahalanya lebih besar memaafkan di dunia? Jazakallahu khairan. Jawabannya, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut di akhirat, meskipun menuntut di akhirat diperbolehkan. Ustaz, saya nggak akan nuntut di sini. Saya diam aja, Ustaz. Dizalimi saya diam aja. Nanti di hadapan Allah tak tuntut bisa-bisa. Ada yang begitu kan? Dia ngutang sama saya 100 juta, saya diam aja. Nanti di akhir saya tuntut dia. Ya, maka jawabannya boleh tidak? Boleh. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi walau seberat dzarrah. Pasti akan didapati. Sama tuh dengan hutang. Ustaz, yang menghutangi saya sudah saya cari. Meninggal katanya. Ahli warisnya sudah saya cari, enggak ada. Akhirnya saya inisiatif, saya banyak istighfar untuk dia. Saya bersedekah atas nama dia. Selesai enggak urusan saya? Mudah-mudahan selesai. Apa? Nanti di akhirat tetap berhadapan dengan dia. Mana hutang bayar? Karena tidak ada kezaliman sedikit pun. Maka memaafkan di dunia boleh lebih baik dibandingkan menuntut balas di akhirat. Kenapa? Karena Allah menjamin orang yang memaafkan dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dalam ayat Ali Imran. Sedangkan yang menuntut balas belum ada jaminan. Dia akan dapat haknya tapi nggak ada jaminan. Dia akan dikasih, tapi tidak ada jaminan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Dan khusus untuk hutang, terutama orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, maka daripada sakit hati, daripada menyimpan dendam, maafkan. Saya pernah kajian di Roja TV. Habis kajian, handphone saya teng dong banyak WhatsApp. Isinya saya buka, Ustaz terima kasih, saya sudah dimaafkan dan dihalalkan hutang saya. Ustaz terima kasih, saya sudah dihalalkan dimaafkan. Ya. Rupanya yang mendengar kajian memaafkan dan menghalalkan hutang. Iya para ikhwan, hutang kadang 10 juta misalnya, kita punya 100 juta, kenapa nggak dimaafkan? Selesai urusan. Misalkan kita perlu edukasi kepada orang yang berhutang tersebut, itu lain hal. Silakan kasih pendidikan, pengajaran kepada orang berhutang tersebut, baik dengan nasihat atau tidak usah diberitahu. Yang penting dia halalkan di dalam qalbu kita. Innamal a'malu. Ya. Dan itu lebih utama dibandingkan menuntut balas di akhirat. Menuntut boleh, tidak mengapa. Jangankan kita, Rasul SAW dituntut oleh para sahabat. Ditagih, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
bayar hutangmu dengan keras lagi. Umar langsung, macam-macam. Iya betul itu. Umar bin Khattab radhiyallahu. Kata Rasul, fa inna li sahibil haqqi maqalan, biarkan yang punya hak berhak untuk menagih. Diboleh. Tetapi memaafkan lebih utama, apalagi kita sudah banyak harta. Ada orang, saya sebenarnya ingin memaafkan Ustaz, tapi banyak, hutangnya banyak Ustaz. Berapa Pak? 5 juta. Bapak punya 10 juta. Hutangnya 10 juta. Bapak punya 100 juta. Karena saya tahu dia orang diluaskan rezekinya, jualan bensin di samping jalan, punya pom bensin 25. Habis itu dia bilang, hutangnya banyak Ustaz. Saya bilang, Pak, itu kerabat Bapak, hutangnya berapa? Harta Bapak berapa? Karena kalau dia memaafkan, dijanjikan surga. Saya yang memprovokasi dapat pahala. Itu tujuannya. Akhirnya beliau bilang, hutangnya 2 miliar Ustaz. Saya juga kalau seperti Bapak, saya akan berpikir panjang. Akhirnya saya suruh istikharah. Kemudian saya bilang, nanti kita ketemu lagi Pak, istikharah. Saya ingin tahu apa takdir Allah untuk Bapak. Suatu saat saya ketemu di rumah makan, kemudian saya langsung nanya, gimana Pak takdir Allah untuk Bapak? Saya maafkan. Itu harta yang sebenarnya. Itu harta yang sebenarnya. Dan itulah hadis Rasul yang berbunyi, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti iman. Kita sangat memerlukan, tapi kita sedekahkan karena kita yakin ada iman di situ. Sedekah burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti iman. Karena kalau dengan mata kepala kita ini hartanya berkurang, tapi dengan keimanan enggak. Sebenarnya itulah harta kita yang terus dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah memakai baju yang pendek bagi laki saat sholat atau bermajlis mengurangi keutamaannya, dan terkadang afwan seperti celananya kelihatan? Apakah ini termasuk melanggar adab sholat atau majlis? Apakah lebih baik memakai sarung atau jubah? Karena hal ini terkadang terlalaikan Ustaz. Yang jelas memakai pakaian yang baik, karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang agak membingungkan di sini pertanyaan, terkadang afwan seperti celengannya kelihatan. Celengannya nah, itu tidak sah. Yang kelihatan belahannya tidak sah. Yang kelihatan belahannya tidak sah. Apalagi kalau dia sengaja. Dia tahu bahwa kalau dia sujud atau dia ruku akan kelihatan, tidak sah. Wallah. Siapa yang bikin soalnya? Orang yang tertidur sebelum sholat asar, kemudian baru terbangun pada waktu mendekati sholat maghrib, kemudian dia mengerjakan sholat asar pada rakaat pertengahan masuk waktu maghrib, bagaimana? Apakah sholat asar tersebut sah? Jawabannya sah, dan seharusnya seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha, la kafarata laha illa dzalik. Siapa yang tertidur dari sholatnya, tertidur ya, bukan sengaja tidur. Maksudnya bukan sengaja meremehkan, tertidur, ketiduran, kecapean, atau lupa. Bisa nggak lupa? Oh bisa, sangat bisa sekali. Lawang orang berjima saat Ramadan aja dan lupa kadang. Nah, itu dibincangkan oleh para ulama dalam masalah fikih. Apa hukum berjima di tengah hari bulan Ramadan dalam keadaan lupa? Sah. Jadi ulama semua. Jadi siapa yang lupa saat sholatnya atau siapa yang kelupaan dari sholatnya atau tertidur, maka hendaklah dia mengerjakan sholat itu saat bangun atau saat ingat. Tidak ada penebus atas sholatnya kecuali seperti itu. Itu hadis yang berbunyi seperti itu.
Lalu Ustaz, sholatnya bagaimana? Kita buat soalnya yang lebih sulit. Pas angkat takbir, Allahu Akbar, adzan maghrib. Wah, ini lebih sulit kan daripada ini. Gimana sholatnya Ustaz? Lanjutkan sholatnya. Sholat apa? Asar. Habis itu baru sholat maghrib. Jangan habis itu tidur lagi. Ini sudah pengalaman nih. Baik. Jika misalnya kami pergi ke Bandung 3 hari, apakah sholat wajibnya diringkas 2 rakaat dikosor atau normal seperti biasa? Sholat yang boleh dikosor dalam keadaan bagaimana saja. Semestinya ini pertanyaan sudah bisa dijawab. Bagaimana tadi? Jangan sampai ada yang jawab KTP-nya mana, Ustaz? Jangan. Itu belum ngaji berarti. Jawabannya gimana? Boleh mengqashar. Kenapa? Karena sebelum 4 hari. Berkaitan dengan yang ini atau yang di sini? Berkaitan dengan jarak safar atau berkaitan dengan bermalam? Bermalam. Berarti sudah bisa menjawab pertanyaan kalau di dalam safar nanti. Mohon maaf kepada DKM Baitus Salam, ini rekor kita kelamaan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.